Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Johan Bakso. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat semuanya ya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Johan akan berbagi resep bakso 2 kilo full ayam tanpa menggunakan kecap dan tanpa menggunakan sapi. Tetapi hasilnya itu lebih bagus daripada kita menggunakan kecap. Mirip sekali dengan bakso sapi. Teksturnya juga kenyal. Seperti apa sih resepnya? Stay tune terus di Johan Bakso. Oke, next langsung saja kita siapkan semua bahan-bahannya, yaitu 2 kilo daging ayam bagian dada. Jangan lupa untuk membuang bagian tulangnya. Jangan membuangnya tidak terlalu banyak, yaitu bisa menghasilkan 1,9 kg daging ayam. Setelah itu, untuk pengganti daging sapi Johan menggunakan hati ayam, 5 buah hati ayam atau 500 gram hati ayam, tapi Johan tidak akan menggunakan semuanya. Berapa yang harus digunakan? Oke, sebelumnya kita belanja bahan yang tidak ada di penggilingan terlebih dahulu. Tumbas Maggi Block Mbak Tani 1 Bu. Sama Maggi Block. Oke, kita sudah beli bahannya: tepung tapioka cap Pak Tani Gunung. Setelah itu Maggi Block, margarin, telur. Oke, langsung saja kita siapkan semua bahan-bahannya. 50 gram penguat rasa atau micin, 2 saset kaldu sapi boleh merek apa saja, 1 saset tepung bumbu bakso perenyah bakso boleh merek apa saja, 1 saset ladaku. Oke, langsung kita racik semua bahannya. 1,5 sendok makan garam kasar, 2 saset kaldu sapi boleh merek apa saja, tergantung teman-teman, tergantung selera teman-teman, 1 saset ladaku. Teman-teman bisa menggantinya 1 sendok teh lada bubuk, asal jangan menggunakan lada yang masih utuh ya, karena itu tidak bisa hancur di sini. 50 gram penguat rasa atau micin, 1 saset 25 gram tepung bumbu bakso. Ini biar kecil, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman, karena ini fungsinya sangat banyak sekali. 2 blok kaldu sapi, setengah sendok SDPP, 3 sendok makan tepung tapioka atau kurang lebih 100 gram ya teman-teman, 1 butir telur, maaf tidak kesut, 50 gram bawang putih, 1 sendok margarin untuk pengembang, juga untuk mengurangi rasa amis pada baksonya nanti teman-teman, 30 gram bawang goreng. Oke, langsung saja kita proses di penggilingan kasar. Untuk hati ayam sendiri, di sini Johan menggunakan 4 hati ayam atau 400 gram hati ayam teman-teman. Jadi totalnya dari daging itu 20% dari total daging kita tambahkan hati ayam. Oke, langsung saja kita aduk di penggilingan pengadukan bakso ini teman-teman. Untuk teman-teman kalau di tempat teman-teman itu ada pengadukan bakso atau wajan diameternya itu kecil, Johan sarankan untuk menggunakan wajan dengan diameter kecil, karena itu akan mempermudah sang penggiling untuk membuat adonan bakso teman-teman menjadi kalis. Kalau diameter wajan adukan sebesar ini teman-teman, sedikit sulit untuk membuat baksonya menjadi kalis teman-teman. Oke, kita cek terlebih dahulu
adonan baksonya. Apabila belum kalis, kita suruh sang pengaduk untuk mengaduknya kembali sampai benar-benar adonan kalian itu kalis, teman-teman. Oke, setelah itu kita cek kembali. Setelah dirasa cukup kalis, kita angkat dari wajan adukan ini ya teman-teman. Dan minimal teksturnya seperti inilah teman-teman. Minimal seperti ini untuk memenuhi syarat membuat bakso. Oke, setelah itu kita timbang dari 2 kg daging ayam dan 400 gram hati ayam, itu menghasilkan 2,8 kg adonan bakso. Oke, next langsung saja kita siapkan air hangat untuk mencetak baksonya teman-teman. Jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita putar-putar adonannya supaya lebih kalis teman-teman, supaya lebih mudah untuk kita bulatkan. Setelah dirasa cukup, kita bulatkan dengan ukuran yang teman-teman inginkan. Jadi Johan tidak mematok harus membulatkan dengan ukuran yang Johan bulatkan. Tapi kalau Johan di sini membulatkan dengan ukuran jempol kaki orang dewasa. Buat teman-teman yang baru pertama kali membulatkan bakso atau pemula, itu tidak usah cepat-cepat, yang penting bulatannya lebih sempurna. Jadi urusan cepat itu urusan jam terbang, nanti jam terbanglah yang akan menjawab seberapa cepat teman-teman membulatkan bakso. Oke, kita bulatkan semua adonannya sampai habis. Di sini Johan menggunakan air hangat atau air yang sudah mendidih. Setelah itu kita kecilkan apinya untuk mempertahankan suhu di dalam airnya saja. Setelah itu kita bulatkan semuanya sampai benar-benar selesai. Kenapa pembulatannya harus di atas kompor dengan api yang kecil? Untuk mempertahankan suhu di dalam airnya. Buat teman-teman yang masih pemula, itu untuk pembulatan biasanya sedikit agak lama. Jadi nanti kalau teman-teman belum selesai membulatkan bakso tetapi airnya sudah dingin, itu bentuk baksonya akan belepotan tidak karuan teman-teman. Setelah selesai kita membulatkan baksonya, baru kita besarkan apinya dengan api sedang. Kita tunggu antara 15 sampai 20 menit. Apabila sudah dirasa baksonya sudah padat, kita aduk supaya matangnya lebih merata teman-teman. Dalam sesi perebusan bakso ini teman-teman, ini juga penting teman-teman perlu tahu. Teman-teman rebus baksonya dengan api sedang saja sampai dia itu mengapung semua. Baksonya sampai mengapung semua. Setelah mengapung semua, teman-teman bisa cek salah satu baksonya. Teman-teman rasakan setelah matang sempurna, teman-teman bisa angkat. Tetapi apabila belum matang sempurna, teman-teman tunggu dulu. Ya kurang lebih antara 15 sampai 20 menit itu sudah ngapung semua teman-teman. Dan dalam sesi perebusan sendiri, teman-teman jangan sampai merebusnya sampai mendidih lama, karena itu bisa membuat baksonya itu pecah teman-teman, bahkan hancur menjadi bubur. Oke, setelah matang sempurna kita angkat, kita tiriskan. Dan dari semua bahan tadi itu menghasilkan 120 butir pentol bakso ukuran jempol kaki orang dewasa teman-teman. Terlihat tidak pucat ya, sangat cantik sekali. Tidak sabar Johan ingin mengicipinya. Seperti apa rasanya, jadi tunggu aja. Setelah itu kita kipaskan terlebih dahulu supaya hasilnya lebih kering teman-teman. Setelah benar-benar kering dan dingin teman-teman bisa display di tempat jualan teman-teman, atau teman-teman bisa simpan ke dalam kantong plastik lalu simpan ke dalam freezer. Oke, seperti apa sih teksturnya, kita lihat. Oke, ini benar-benar kenyal ya teman-teman, kenyal dan padat sekali. Cukup padat untuk ukuran bakso full ayam ya. Jadi buat teman-teman pemula, ini resep ini cocok banget buat teman-teman untuk uji coba.
karena biayanya tidak terlalu mahal dan hasilnya cukup memuaskan. Walaupun memang sedikit lebih lembut daripada kita memixnya dengan daging sapi. Jadi buat teman-teman yang ingin menghasilkan bakso yang lebih padat lagi, gunakan daging sapi ya, minimal 20% dari total daging ayam. Tapi ini cukup untuk pemula ya teman-teman. Cukup kenyal dan cukup garing. Untuk rasa juga enak teman-teman, karena kita tidak mengurangi bumbunya dan rasanya tetap enak. Oke, terima kasih sudah stay tune sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. And see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.